Balik lagi di Bincang Wrestling. Jadi ada kabar dari Roderick Strong nih, katanya WWE mau nge-push dia, dan nge-pushnya tuh ke jalur Cruiserweight Division. Nah ini sebenarnya yang pengen gue bahas banget dari dulu, dan karena gue sekarang udah sering banget hampir tiap minggu kalau ada eventnya gue sering banget nonton UFC ya. Jadi inilah kekurangan dari WWE, dan gak cuma WWE sih sebenarnya menurut gue, dari semua wrestling industri ya. Belum ada wrestling industri yang benar-benar fokus sama division, gimana, bukan division, dari title-nya gitu. Jadi gini, gue itu waktu nonton UFC ya, kita ngeliat kayak Conor McGregor sama Khabib gitu. Itu bukan heavyweight, itu tuh welterweight. Malah welterweight itu di angka 70 sampai 80, kalau nggak salah 70 sampai 80 kilo atau 65 gitu, di range segitu. Kalau di WWE itu kelas-kelas Rey Mysterio ya, kelas-kelas cruiserweight dan segala macam nih. Terus gue langsung mikir, iya ya, WWE itu nggak pernah banget bikin fokus gitu world champion, tapi yang dari divisi ini, mau WWE, mau AEW, TNA, Impact, segala macam gitu. Karena yang dipush jadi main eventer itu, gue kemarin lihat rata-rata di beratnya di 210 apa di 220 sampai di 250 sampai 60 gitu. Top star yang kita kenal kayak John Cena, Stone Cold, The Rock, terus siapa lagi top starnya, Roman Reigns, itu kan di range segitu kan. Jarang banget ada orang yang super heavyweight jadi main eventer, atau yang lightweight atau cruiserweight jadi main eventer. Kita ambil contoh salah satunya cruiserweight division, yaitu Rey Mysterio gitu contohnya. Rey Mysterio itu dia bisa dibilang salah satu, bukan mungkin satu-satunya sampai sekarang kali ya, karena gue kira Eddie Guerrero yang pernah jadi light heavyweight sama Chris Jericho yang pernah jadi light heavyweight itu nggak se-light heavyweight Rey Mysterio. Rey Mysterio kecil banget kan badannya, dia mungkin sekitar 70 sampai 80 kilo gitu, dan pendek banget dia sebenarnya untuk kelas, untuk di kita juga nggak, dia nggak tinggi banget, 160 apa, untuk jadi, untuk di Indonesia aja nggak tinggi banget gitu dia. Nah, dia mungkin satu-satunya light heavyweight atau cruiserweight yang terkenal, tapi ya pas dia jadi world heavyweight champion gitu, apakah gue udah pernah bahas nih di ada konten gue yang WWE champion terburuk, salah satunya Rey Mysterio kan. Gue itu sampai sekarang kenapa Rey Mysterio jadi world heavyweight champion ya gitu, karena setelah dia jadi world heavyweight champion lawannya kayak Booker T, JBL, terus Great Khali lah, jadi dia kayak mau apa, terus dia pas ketiga kalinya lawan Kane gitu, kayak aneh gitu, jadi world champion. Makanya menurut gua ya udah gitu, kalau misalnya Rey Mysterio ya udah dilawarin sama Rey Mysterio yang sekelas kayak gitu, kayak misalnya mungkin kayak Ali atau Kushida atau siapapun gitu. Nah, kalau udah per division gitu menurut gua lebih enak. Jadi kalau crossing division itu bisa jadi sesuatu yang lebih 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 bisa dijual. Contoh misalnya kayak gini ya, kayak Rey Mysterio lawan Big Show gitu, kan jarang ya bisa Rey Mysterio lawan Big Show. Tapi kalau misalnya Rey Mysterio di push gitu sama orang-orang kelas cruiserweight atau light heavyweight itu, terus sama si Big Show yang kelas super heavyweight misalnya, jadi nanti kalau mereka bertanding bakal jadi suatu pertandingan yang menarik gitu. Karena wrestling kan emang bukan kayak boxing atau MMA ya, tapi menurut gue itu jadi salah satu hal yang menarik gitu. Nah, terus satu contoh lagi kayak super heavyweight lah, dimana kita nggak pernah lihat kan super heavyweight yang benar-benar oke kan. Kayak saya Undertaker sih menurut gue bukan super heavyweight ya, dia mungkin emang beratnya karena dia tinggi juga sih, dia berapa sih 300 pound, tapi menurut gue dia bukan super heavyweight. Super heavyweight itu di kelas-kelas kayak Yokozuna, terus kayak Rikishi, siapa namanya, Vader, Viscera, kayak gitu, itu super heavyweight. Nah, kadang-kadang kita lihat kalau pertandingan super heavyweight ya, kayak Big Show lawan Mark Henry gitu, jarang ada pertandingan yang bagus. Kayak terakhir Big Show lawan Mark Henry itu bagus, Braun Strowman lawan Big Show juga bagus, itu benar-benar pertandingan super heavyweight, tapi jarang kita ngeliat pertandingan yang bagus. Jadi ini sebenarnya ini adalah keresahan di super heavyweight dan di middleweight, dan menurut gua kalau di kelas-kelasin tuh lebih enak gitu, harusnya lebih dikelasin. Jadi super heavyweight ya udah, jadi macamnya jadi bakal macam
menurut gue bakal macam UFC ini ide gue itu untuk company baru atau siapapun atau independent wrestling yang bisa melakukan hal kayak gini gitu menurut gue ya. Soalnya kayak sekarang di WWE siapa sih super heavy, Braun Strowman udah nggak ada ya. Misalnya kayak light heavyweight deh, kayak light heavyweight atau 205 atau cruiserweight, itu kayak dia nggak dapet spotlight kan, ya udah taruh aja di bawah gitu. Bukan karena menurut gue ya, gue naruh di bawah atau naruh di pre-show juga bukan karena kenapa gitu. Menurut gue nggak ada juga orang-orang yang attract gitu sama si 205 ini segala macam. Mereka terlalu high flying, terlalu apa gitu. Kalau mereka si 205 ini dikasih build atau kayak Neville sama Austin Aries gitu ya. Waktu itu sempat tuh jadi rame banget Austin Aries yang cabut dari WWE karena dia nggak ditaruh di WrestleMania, sama juga Neville cabut dari WWE karena ya banyak segala macam gitu, karena dia merasa ngapain gue menangin cruiserweight champion, dia lebih merasa dia jadi heavyweight champion. Menurut gue harusnya nggak kayak gitu. Menurut gue harusnya WWE itu naruh semua world heavyweight champion, nggak usah ada intercontinental, DV champion, European US champion segala macam kayak gitu. Menurut gue udah nggak usah hardcore champion tuh 24/7 nggak ada, bisa udah menurut gue ya. Cruiserweight atau light heavyweight, ya cruiserweight terus cruiserweight, light heavyweight sama super heavyweight. Jadi ada 4 kategori. Nah dari situ baru yang serunya adalah kalau misalnya contoh gini, super heavyweightnya itu si mungkin super heavyweight Raw, super heavyweight SmackDown, mungkin kayak gitu lebih seru juga ya. Tapi saya kayak super heavyweightnya taruh mungkin Braun Strowman masih masuk gitu kelas super heavyweight. Ada pemain-pemain yang kelas berat semua kayak Keith Lee apa segala macam, ini super heavyweight nih menang. Terus di heavyweightnya mungkin di Roman Reigns bisa gitu ya, atau Bobby Lashley kayak gitu. Terus light heavyweightnya Seth Rollins. Terus cruiserweightnya siapa, Adam Cole misalnya gitu. Jadi bukan atau Daniel Bryan kayak gitu. Jadi mereka tuh nggak merasa diri mereka gue bukan main event, enggak. Jadi mereka tuh bisa kayak sistemnya UFC gitu. Menurut gue UFC salah satu bagus juga. Jadi nggak bagus juga, pasti itu udah kayak tinju ya, sama-sama kayak gitu. Cuma saja kebayang misalnya di Backlash pertandingan main eventnya tuh super heavyweight, nanti di setelah Backlash apa sih, bisa main in the bank kayak gitu lagi. Nanti ada suatu event di mana kayak yang diperebutkan tuh super heavyweight, kayak sekarang nih lagi ramai Jon Jones sama Ngannou kan di UFC. Nah kebayang nanti kayak Bobby Lashley lawan Keith Lee misalnya gitu. Untuk apa? Untuk super heavyweight sebenarnya. Jadi si siapa namanya, si Bobby Lashley bakal bisa jadi naikin berat badan dia, atau berat badan dia sebenarnya udah masuk. Nah, si Bobby Lashley bakal bisa jadi super heavyweight, jadi dua gelar sekaligus gitu. Dan dua-duanya benar-benar world champion, bukan sekedar world champion dan intercontinental. Itu bakal jadi storyline yang menarik, dan kayak gitu kayaknya belum ada deh di wrestling. Gua nggak tahu ya, kalau lu tahu bisa komen gitu. Menurut gue kayak gitu lebih seru kayak gitu. Terus kayak misalnya dari cruiserweight, misalnya Daniel Bryan mau ke light heavyweight, ya udah jadi sistemnya 2 ronde aja. Nah misalnya di WrestleMania ya super heavyweight bisa kayak si Braun Strowman lawan Daniel Bryan, lu lebih seru lagi, nggak usah memperebutkan gelar apa-apa bisa gitu. Nah itu menurut gue lebih seru lagi. Dan kalau dibuat per division gitu, bisa juga dibuat division tag team ini sebenarnya. Kita kapan sih terakhir lihat tag team main event? Nggak usah jauh-jauh main event pay-per-view lah, main event SmackDown aja nggak pernah kan. Dan menurut gue emang kayak waktu kapan ya, gue baru ngeh kalau tag team itu yang benar-benar tag team. Menurut gue masa kejadian tag team tuh waktu di NXT itu American Alpha, The Revival, terus Gargano sama Ciampa tuh bener-bener, maksud gue itu bener-bener tag team gitu, bukan orang disatuin jadi tag team. Karena gue tahu dari Stone Cold, jadi tag team itu emang orang harus disatuin, bukan lu sama gue partner lawan dia, nggak kayak gitu. Sekarang kan kayak gitu kan. Nah menurut gue ya, gue kangen zaman dulu kayak Hardy Boys, Dudley Boys, Edge Christian itu kan bener-bener tag team gitu. Ketika di split tuh kadang-kadang masih bingung atau gimana kayak. Menurut gue itu kalau konsepnya division kayak gitu, World Tag Team Champion bakalan lebih seru menurut gue. Jadi kalau tag team kan bisa jadi ada super heavyweight sama cruiserweight, light heavyweight sama super heavyweight, light heavyweight sama cruiserweight. Wah bakalan lebih seru sih menurut gue. Jadi dan tag team juga peluangnya untuk jadi main event bisa gitu. Menurut gue bisa lah rubah konsep
kayak gini lah untuk WWE, untuk AEW, atau mungkin untuk AEW sekarang udah mulai pakai rekor kan, misalnya menang berapa kali, kalah berapa kali, seri berapa kali, udah mulai kayak gitu kan. Dan menurut gue kalau konsep kayak gini udah, menurut gue konsep UFC dan boxing ini bisa diambil ke WWE, menurut gue lebih seru sih kayak gitu. Jadi dan mungkin yang super heavyweight banyak juga kan, para wrestler yang super heavyweight, cuma mereka nggak kelihatan ke permukaan aja gitu. Kayak Samoa Joe kan bisa masuk super heavyweight, Brock Lesnar super heavyweight, bisa kayak gitu sih menurut gue. Udah gitu aja dari gue. Terus setuju apa enggak? Sampai ketemu di bincang wrestling minggu depan.